Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menerima lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mempersiapkan hati dan diri kita menerima lawatan Tuhan lewat firman-Nya, mari kita berdoa. Kepadamu mada syukur dan pujian kembali kami angkat ya Allah. Ketika pada hari ini, malam ini, Engkau memberi waktu dan kesempatan kepada kami semua bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing boleh membangun relasi dan intimasi denganmu lewat program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Kami telah sedia Tuhan, mari berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-114, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 114, ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Merayakan kebaikan Tuhan. Setiap orang ataupun kelompok memiliki cara tersendiri untuk merespon hal-hal yang dianggap penting dalam perjalanan
hidupnya. Entah dengan cara berdoa ataupun melihat kembali ke belakang pada peristiwa yang kemudian menjadi sangat penting dan berkesan dalam hidupnya. Mazmur 114 merupakan respon terhadap cara Tuhan yang bekerja dalam hidup umatnya ketika mereka masih hidup di dalam perjalanan dan di padang gurun yang gersang dan kering. Umat Tuhan bersuka cita mengenang bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib selama 40 tahun di padang gurun yang gersang dan kering. Dengan bahasa-bahasa simbolik, pemazmur menjelaskan karya Tuhan yang luar biasa dengan fakta-fakta yang ajaib. Penyeberangan laut Tiberia dan sungai Yordan digambarkan sebagai laut melarikan diri dan sungai berbalik arah di ayat 3 dan 5. Peristiwa pemberian Taurat dan perjanjian di Gunung Sinai dilukiskan dengan gunung dan bukit melompat-lompat di ayat 4 dan 6. Bahkan gunung batu dibuatnya menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air, menjadi simbol peristiwa pemberian air di padang gurun. Melalui peristiwa ini, pemazmur mau mengingatkan umat kembali akan dahsyatnya Tuhan mereka, sehingga iman mereka kembali terbangun untuk berani menatap ke masa depan bahwa Tuhan yang sama tetap menyertai mereka. Saudara, jika terhadap umatnya Allah sanggup melakukan keajaiban yang sedemikian besar, maka kepada saudara dan saya, Allah yang sama mengatasi masalah dan pergumulan sanggup melakukannya. Sebab tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikannya, ataupun terlalu kecil sehingga tidak dapat perhatiannya. Karena itu, bawalah dan percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya. Yakinlah bahwa keberserahan kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita. Amin. Kasih setiamu
Bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Pada malam ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap karya kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup dan penghidupan kami. Ketika pada malam ini kami semua dimungkinkan bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan pasangan hidup kami dan anak cucu kami di rumah-rumah kami, boleh beribadah kepadamu melalui program ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk selalu mengenang setiap kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kami yang kami tahu dengan berbagai cara Engkau nyatakan bagi kami. Syukur kepadamu Tuhan. Pada malam ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota ini, di jemaat ini, bahkan di kota-kota lain dan di mana saja mereka menyaksikan program ini. Kami memohon Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, kuatkan iman pengharapan mereka, jamah lindungi mereka senantiasa. Kami berdoa ya Allah, ketika ada di antara mereka yang sedang bergumul karena sakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di ruang-ruang perawatan, di ruang-ruang isolasi, di ruang-ruang ICU, rumah sakit di mana saja, kami memohon Engkau Tuhan hadir di sana, melawat mereka, menguatkan iman harapan mereka, agar supaya mereka tetap yakin bahwa dalam situasi hidup apapun yang mereka hadapi, dikala mereka sedang sakit, dikala mereka sedang bergumul, Allah ada di situ, menguatkan iman harapan mereka, menjamah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Secara khusus kami menyebut dalam doa kami keluarga dari almarhum Bapak Daud Duma atau Opa Derel dari kelompok radio Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau terus menguatkan dan menghiburkan istri, anak-anak, cucu dan seluruh rumpun keluarga besar Tuhan. Terima kasih bahwa proses pemakaman telah selesai dengan baik. Bapa di sorga, kami pun menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, terlebih khusus terkait dengan pekerjaan, terkait dengan usaha, terkait dengan ekonomi pada masa-masa ini. Kami memohon Tuhan hadir, Tuhan lawat mereka. Kami percaya dengan cara-Mu sendiri, Engkau pasti mempercukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami tahu Engkau bisa menggunakan siapapun juga dalam hal ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Urapan hikmat-Mu Tuhan kiranya tetap nyata dalam kehidupan mereka, dalam setiap pengambilan keputusan, terlebih lagi Tuhan dalam bergandengan tangan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan, hikmat dan akal budi. Kami menyebut dalam doa kami, pemerintah kami, wali kota dan jajarannya di kota kami tercinta ini, di Balikpapan ini. Tuhan memberkati mereka. Begitu juga Tuhan para relawan, para medis, berkati dan lindungi, jaga dan peliharakan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap mengulurkan tangan kasih-Mu bagi kami semua, bahkan bagi rumpun keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Dalam doa dan harapan,
kiranya kami tetap diperjumpaan. Terima kasih untuk layanan program ini. Berkati setiap orang yang telah mengambil bagian di dalamnya. Beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Pada malam ini kami akan beristirahat dari jerih kami hari ini. Tuhan kiranya peliharakan kami dalam selimut kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh melaluinya dalam dekapan kasih-Mu dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Untuk terus bersaksi di tengah hidup dan kehidupan yang Tuhan beri. Syukur kepadamu ya Allah. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini yang menyaksikan program ini, kami mengucapkan Tuhan kiranya memberkati kita. Demikianlah program rehat dan doa malam jemaat Eli Bali.